permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh jajaran menteri dan kabinet, kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada pemerintah daerah, khususnya Probolinggo dan Pasuruan, serta segenap seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Tentunya kejadian ini tidak sengaja, dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu yang angin cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kami, dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih berhati-hati. Dan yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memadamkan api. Ya, kiranya mungkin dari kami sekian, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Itu tadi yang sudah disampaikan kepada salah satu perwakilan dari yang bersangkutan, tim rombongan pada saat itu. Kami berharap sangat berat sekali kepada Pak Tinggi dan Bapak Dukun, kiranya untuk bersedia untuk menerima kata maafnya mereka bersama, dan mohon untuk disampaikan kepada masyarakat Tengger. Dan kami tentunya dengan pengalaman ini, dan kami akan lebih hati-hati bila mana berkunjung ke wisata dan Pendopo. Saya kira itu yang sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu ada. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir, baik dari yang saat itu melakukan private, dan penasehat itu juga, Romo Dukun Wanita yang mensucikan, teman-teman kepala desa, perangkat desa, Pak Kamil, termasuk dari teman-teman media. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan bahwa kita ngumpul bersama di Balai Desa Adisari, yang pada intinya beliau yang menganggap bahwa dirinya bersalah, merasa dirinya bersalah pada saat itu melakukan kegiatan prewedding di wilayah Gunung Bromo, tepatnya di Bukit Elitabis, dan kebetulan walaupun tidak ada unsur kesengajaan penuh, menurut saya seperti itu, kecelakaan itu bisa terjadi pada siapa saja. Namun demikian, sesuai dengan keinginan beliau semua, meminta maaf kepada kita, khususnya masyarakat yang ada di Tengger. Sebelum pelaku meminta maaf, kita sudah memaafkan, dan itu sudah menjadi jiwa kita masyarakat Tengger. Toh kebakaran sudah terjadi
Ibarat nasi sudah menjadi bubur, mau bagaimana lagi? Tidak bisa menjadi nasi lagi. Yang penting dan ini menurut kita bukan hanya sekedar kelalaian saja, bukan hanya keteledoran dari pengelola atau pelaku, tetapi bisa juga teguran alam, teguran Tuhan kepada kita semua, yang tentunya ke depan kita ambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Apalagi kebakaran di wilayah sekitaran Gunung Bromo, termasuk sekeliling desa kita, ini sudah terjadi sebelum kegiatan pre-wedding yang melibatkan teman-teman tadi. Kebakaran sudah terjadi di sekeliling gunung yang ada di desa kita, dan itu tidak ada tersangkanya, ya. Kita tidak tahu pelakunya. Dan yang kedua, kita sampaikan bahwa alam Bromo sebelum terjadinya kebakaran di saat musim hujan itu sudah rusak parah. Saya katakan sudah rusak parah. Jadi seharusnya kawasan yang dilindungi dengan indahnya rerumputan pada saat musim hujan tidak lagi seperti itu. Tetapi di sana banyak pelaku wisata menggunakan jalur sesuai dengan kemauannya sendiri, sehingga banyak rerumputan yang itu urusan penegak hukum. Pada intinya kita masyarakat Tengger hanya ingin ke depannya semua stakeholder yang ada di kawasan Gunung Bromo, dan perlu diketahui ya, bahwa Bromo itu pengelolanya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ya, di bawah Kementerian Kehutanan. Dan yang kedua, pengelolanya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, yang tepatnya di Seruni. Kita yang ada di desa hanya terlibat di dalamnya sebagai masyarakat, kita hanya sebagai pelaku jasa wisata, baik itu jeep, kuda maupun PKL. Namun demikian bukan hanya warga kita saja yang berusaha di sekitar Gunung Bromo, namun demikian banyak juga mereka dari luar kawasan Tengger, ya, yang belum tentu semuanya tahu dan paham pemberlakuan alam Bromo. Makanya berdasarkan pengalaman yang ada, kebakaran yang terjadi di sekitaran Gunung Bromo yang begitu dahsyat itu menurut kita adalah gambaran hati kita yang terbakar, ya, gambaran hati kita yang terbakar, karena yang ada di benak pikiran yang ada hanya uang, bagaimana mengelola bisnisnya, bagaimana meningkatkan bisnisnya, sementara pemberlakuan alam Bromo ini mungkin kurang ada perhatian. Namun demikian bagi kita, untuk kita secara spiritual, secara non fisik, ya, upaya agar Bromo selalu dalam keadaan normal, kita selalu berupaya. Kita kepala desa yang ada di Tengger dan Romo Dukun yang bertugas memimpin ritual yang ada di Tengger selalu berupaya, dan kita lakukan tanpa hitungan waktu. Kita melakukan upacara adat, ya, baik itu yang kita lakukan secara individu maupun berkelompok melalui
kita yang ada di desa mewakili masyarakat selalu berupaya agar alam Bromo dan sekitarnya selalu dalam keadaan normal, agar selalu dalam keadaan baik, yaitu seimbangnya antara kekuatan api, kekuatan angin, dan kekuatan air. Itu secara non fisik atau secara spiritual. Namun demikian apa daya apabila kurang didukung dengan secara fisik, ya tentunya yang terjadi sekarang ini, terjadi kebakaran yang begitu dahsyat. Termasuk sebelumnya pada saat musim hujan, ya, secara fisik kurang diperhatikan sehingga yang dinamakan dengan Bukit Savana yang sebetulnya nama aslinya bukan itu, ya, itu sudah rusak parah. Oleh sebab itu kembali lagi ke depan melalui semuanya saja, terutama dari pihak pengelola, terutama dari TNBTS, dari Pemda dalam hal ini Kabupaten Probolinggo, mari kita bergandengan tangan. Ya, ada apa-apa kita selalu koordinasi, ada apa-apa, tidak ada apa-apa kita selalu koordinasi. Ya, itu yang kita inginkan. Dan pengelolaan wisata harus dilakukan dengan cara yang benar. Kebutuhan apa saja di lingkungan pariwisata itu harus betul-betul diperhatikan. Yang sementara ini terus terang saja mungkin masih kurang diperhatikan. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh jajaran menteri dan kabinet, kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada pemerintah daerah khususnya Probolinggo dan Pasuruan, serta segenap seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Tentunya kejadian ini tidak sengaja, dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya kami cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kami, dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih berhati-hati. Dan yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memadamkan api. Ya, kiranya mungkin dari kami sekian, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Itu tadi yang sudah disampaikan kepada salah satu perwakilan dari yang bersangkutan, tim rombongan pada saat itu. Kami berharap sangat berat sekali kepada Pak Tinggi dan Bapak Dukun, kiranya untuk bersedia untuk menerima kata maafnya mereka bersama, dan mohon untuk disampaikan kepada masyarakat Tengger. Dan kami tentunya dengan pengalaman ini, dan kami akan lebih hati-hati bila mana berkunjung ke wisata dan Bromo. Saya kira itu yang sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu Pak Dadang. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu dan tempat saya persilakan karena Bapak Kepala Desa dan Romo Dukun.
kasih yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir, ya, baik dari yang saat itu melakukan prewed, ya, dan penasehat ibu juga, Romo Duka Wanita yang mensucikan, teman-teman kepala desa, perangkat desa, Pak Kamil, termasuk dari teman-teman media. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan bahwa kita kumpul bersama di Balai Desa Ngadisari, yang pada intinya beliau yang menganggap bahwa dirinya bersalah, merasa dirinya bersalah pada saat itu melakukan kegiatan prewedding di wilayah Gunung Bromo, tepatnya di Bukit Teletabis, dan kebetulan walaupun tidak ada unsur kesengajaan, belum, menurut saya seperti itu, kecelakaan itu bisa terjadi pada siapa saja. Namun demikian, sesuai dengan keinginan beliau semua, meminta maaf kepada kita, khususnya masyarakat yang ada di Tengger, sebelum pelaku meminta maaf, kita sudah memaafkan, dan itu sudah menjadi jiwa kita masyarakat Tengger. Toh kebakaran sudah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur, mau bagaimana lagi? Tidak bisa menjadi nasi lagi. Yang penting, dan ini menurut kita bukan hanya sekedar kelalaian saja, bukan hanya keteledoran dari pengelola atau pelaku, tetapi bisa juga teguran alam, teguran Tuhan kepada kita semua, yang tentunya ke depan kita ambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Apalagi kebakaran di wilayah sekitaran Gunung Bromo, termasuk sekeliling desa kita, ini sudah terjadi sebelum kegiatan prewedding yang melibatkan teman-teman tadi, ya. Kebakaran sudah terjadi di sekeliling gunung yang ada di desa kita, dan itu tidak ada tersangkanya, ya. Kita tidak tahu pelakunya. Dan yang kedua, kita sampaikan bahwa alam Bromo sebelum terjadinya kebakaran, di saat musim hujan itu sudah rusak parah. Saya katakan sudah rusak parah. Jadi seharusnya kawasan yang dilindungi dengan indahnya rerumputan pada saat musim hujan tidak lagi seperti itu. Tetapi di sana banyak pelaku wisata menggunakan jalur sesuai dengan kemauannya sendiri, sehingga banyak kerumputan yang tentunya terlindas oleh ban mobil, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi untuk kedepannya, mari tentunya dari pengalaman yang ada, kita ambil hikmahnya. Kita tidak usah terlalu mencari siapa yang salah. Kalau dicari siapa yang salah, tentunya banyak yang salah, termasuk kita. Namun demikian, walaupun tadi dari pihak pelaku sudah meminta maaf kepada kita, dan secara otomatis walaupun pelaku belum meminta, nanti pasal berapa yang dikenakan itu urusan penegak hukum. Pada intinya kita masyarakat Tengger hanya ingin kedepannya semua
stakeholder yang ada di kawasan Gunung Bromo. Dan perlu diketahui ya, bahwa Bromo itu pengelolanya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, di bawah Kementerian Kehutanan. Dan yang kedua, pengelolanya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yang tepatnya di Seruni. Kita yang ada di desa hanya terlibat di dalamnya sebagai masyarakat, kita hanya sebagai pelaku jasa wisata.